Hai, aku Rani, dan pertama-tama aku ingatkan, aku tidak merekomendasikan siapapun melakukan apa yang aku lakukan. Namun, sebagai seorang penggemar BTS sejak 2011, aku perlu menunjukkan betapa besar arti mereka bagiku. Dan aku memutuskan untuk mengambil tindakan paling gila dalam hidupku. Semuanya dimulai ketika diumumkan bahwa BTS akan menggelar konser eksklusif di Los Angeles sebagai bagian dari BTS World Tour 2025. Aku bekerja di pekerjaan administratif yang membayar tagihan sehari-hari, tetapi begitu melihat pengumuman, itu jantungku berdetak sangat kencang. Aku tahu mustahil untuk membayar tiket, hotel, dan akomodasi sekaligus, tetapi aku memutuskan bahwa aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Maka, dengan hati berdebar, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku dan sepenuhnya berkonsentrasi pada misi yang terasa mustahil ini. Bayangkan suasananya, aku mengenakan seragam kerjaku, tangan bergetar sambil mengetuk pintu ruang bosku. Ketika dia bertanya, "Rani, ada apa?" Aku hanya bisa menjawab, "Aku butuh waktu untuk melakukan sesuatu yang penting. Aku akan mengundurkan diri." Saat itu, aku merasakan campuran ketakutan dan euforia. Aku takut tidak punya jaminan finansial keesokan harinya, namun aku juga merasa sangat hidup karena akan menghadapi mimpiku sebagai ARMY. Setelah mengundurkan diri, aku pulang dan mulai memikirkan cara cepat mengumpulkan uang. Aku mengumpulkan koleksi memorabilia BTS-ku, album mini, poster bertanda tangan, dan berbagai DVD. Setiap barang itu menyimpan kenangan malam-malam saat aku menangis mendengarkan Spring Day atau menari sendirian mendengarkan Idol. Meski berat, aku memutuskan untuk menjual semuanya di grup penggemar. Dalam beberapa jam, aku menerima tawaran yang harganya 2 kali lipat dari harga aslinya. Setiap penjualan terasa sangat menyakitkan, tetapi aku tahu itu semua demi tujuan yang lebih besar. Dengan uang hasil penjualan dan tabunganku, aku membeli tiket termurah penerbangan dengan 2 kali transit selama total 36 jam. Tidak ada kemewahan, aku tidur duduk di beberapa bandara, kewalahan setiap kali transit di kereta bandara. Untuk menghemat lebih banyak, aku memesan kamar di sebuah hostel di Los Angeles dan berbagi tempat tidur susun dengan 5 orang asing lainnya. Setiap langkah mengingatkanku pada pengorbanan ini. Bukan hanya tentang perjalanan, melainkan tentang momen yang tak tergantikan. Aku tiba di Los Angeles pada pukul 14 Mambersi waktu setempat, sementara BTS akan tampil pada pukul 19 Mamberbolan. Aku tidak memiliki waktu untuk istirahat atau mandi. Aku memesan Uber ekonomi, dan sepanjang perjalanan, ku dengar alunan Butter mengudara. Hatiku seperti meledak. Saat tiba di SoFi Stadium, hanya tersisa 30 menit sebelum konser dimulai. Aku berlari menembus kerumunan di area standing, tanpa kursi tetap. Saat aku masuk, aku disambut oleh lautan ARMY dari seluruh dunia. Energi di sana sedemikian dahsyat sehingga dadaku terasa sesak. Ketika lampu padam dan sorakan bergemuruh, jantungku seakan berhenti. Panggung menyala dengan warna ungu dan violet dan suara lembut V bergema, "Oke, let's go." Aku hampir tidak bisa bernapas, namun aku mencoba bernyanyi DNA bersama semua orang. Pada momen itu, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Saat mic drop dimulai, Jimin menatap langsung ke arahku. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Dia mengacungkan tangan, menunjuk ke arah penonton, dan untuk sesaat yang terasa abadi, aku merasakan koneksi yang begitu dalam. ARMY bompingku menyala sangat terang, seperti sebuah mercusuar di antara ribuan tangan. Aku menangis terseduh-seduh, keringat menetes di wajahku. Namun saat itu aku merasakan kebahagiaan yang tak tergambarkan. Setelah konser berakhir, aku melangkah, dengan langkah gontai, tetapi hatiku penuh dengan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Aku kembali ke hostel dengan tubuh lelah dan suara serak, namun senyumku tidak pernah pudar. Meskipun aku pulang ke rumah tanpa pekerjaan dan tanpa sebagian dari kenanganku, aku membawa sebuah memori yang tak akan pernah hilang. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang sulit.
Aku harus menghitung setiap koin untuk membayar tagihan, merasakan kehampaan setelah kehilangan pekerjaan, dan mempertanyakan apakah aku benar-benar membuat keputusan yang tepat. Namun, tepat pada akhir Mei, sahabatku yang bekerja di sebuah perusahaan penyelenggara acara menghubungiku. Dia menawarkan posisiku sebagai asisten produksi untuk sebuah festival musik dengan gaji yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupku. Aku diundang untuk mulai bekerja minggu depan. Ketika menerima tawaran itu, aku merasa seolah dunia membalikan kembali halamannya. Segala pengorbanan dan risiko yang kulakukan ternyata membuka kesempatan baru. Setiap kali aku menulis ini, aku masih merasakan getaran panggung dalam dadaku. On siwem, selain olemes kami sami kemelizikal malam itu kapan saja. Ku ingin mengakhiri cerita ini dengan pertanyaan untuk kalian. Apa saja kegilaan terbesar yang pernah kalian lakukan demi seorang artis? Ingatlah bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Semoga kalian menemukan keseimbangan antara cinta kalian kepada idol dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka. Suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa, itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar, hanya ada aku dan musik mereka. Suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar, hanya ada aku dan musik mereka. Suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar.
Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, somewhere di seluruh dunia berhenti berputar. Hanya ada aku dan musik mereka, suara penonton yang bersatu, getaran panggung yang menghentak, dan atmosfer yang luar biasa itu terus menghantui pikiranku. Bahkan sekarang, saat menulis ini, aku bisa merasakan detak jantungku kembali berdetak cepat, seolah-olah aku masih di tengah kerumunan, merasakan energi yang tak tertandingi. Passion ini bukan sekadar hobi, ini adalah bagian dari jiwaku yang akan terus membara. Aku masih ingat setiap detik ketika lampu stadion padam dan sorakan ribuan orang menggema. Rasanya, seperti seluruh dunia berhenti berputar, hanya ada aku dan musik